Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dorothea Susantimone. I'm from Southwest Sumba and I'm currently studying at Tribhuwana Tunggadewi University in Malang. Now let's watch my video together when I visited Surabaya to see the house of our national hero. Nah, hari ini saya ingin berbagi perjalanan saya mengunjungi dua tempat bersejarah yang sangat penting di Surabaya. Keduanya berkaitan dengan perjuangan pahlawan nasional kita. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Museum House Tojokrominnoto. Saya sudah di rumah museum. Saat memasuki rumah museum ini, suasananya langsung terasa berbeda loh guys. Rumahnya sederhana tapi penuh dengan cerita besar. Saya merekam beberapa bagian in short clips atau potongan-potongan pendek. Jadi mohon maaf kalau ada bagian yang tidak lengkap. Di rumah utama, di main room, terpajang foto-foto house Tojokrominnoto dan tokoh-tokoh muda yang pernah beliau bimbing, termasuk Soekarno saat masih kos di rumah ini. Di sini juga ada kamar kecil loh tempat Soekarno tinggal, meja belajar tua, serta beberapa peninggalan sejarah seperti mesin tik dan buku-buku zaman pergerakan nasional. Nah, di sini ada kakak yang menyampaikan tentang museum ini menyimpan banyak cerita bagaimana pemikiran kemerdekaan mulai tumbuh. Setiap sudut rumah ini seakan membawa kita ke masa lalu, masa ketika para pemuda berdiskusi dan belajar tentang perjuangan. Di sini saya ambil videonya tanpa jeda guys, karena setelah saya mendengar cerita dari kakak ini sangat tertarik begitu. Jadi akhirnya videonya saya tetap terus merekam sampai beliau ini selesai menjelaskan tentang rumah museum itu. Tetap ikutin terus ya guys videoku ini, kalian harus nonton. Ini beliau bilang kalau museum ini bukan sekedar rumah biasa. Rumah tersebut dulu menjadi titik pertemuan dan tempat tinggal bagi banyak tokoh pergerakan nasional. Ruang-ruang di rumah ini berfungsi sebagai kamar kos, tempat berdiskusi politik, berkumpulnya pemuda aktivis, dan pusat ideologi perjuangan. Beberapa tokoh besar bangsa selain Tojokrominnoto sendiri pernah tinggal atau menginap di sana. Ruangan belakang dipakai sebagai indekos untuk generasi muda aktivis. Beliau menjelaskan seperti begitu. Nah, ini lanjut guys, masuk ke dalam lagi. Waktu masuk ke ruangan ini, yang pertama langsung kelihatan ada deretan papan informasi, potongan karton lama, sampai dokumen-dokumen penting yang ditempel rapi di dinding. Di sini banyak sekali, bukan cuma satu atau dua. Rasanya seperti lagi jalan di tengah buku sejarah yang dibuka lebar. Nah, ini guys sudah masuk di kamar khususnya beliau, yaitu Tojokrominnoto. Nah, di sini ada cerminnya guys, jadi kita ambil cermin.
sini ada lantai 2 guys, kamar pribadinya beliau Soekarno. Di sana indah sekali guys, ada tikar. Ini dia. Lanjut, ini di kamar berikutnya guys. Setelah selesai berkeliling di Museum Tojo Prominoto, perjalanan saya dilanjutkan ke tempat bersejarah kedua, yaitu Museum 10 November di kawasan Tugu Pahlawan. Museum ini bercerita tentang pertempuran besar yang terjadi di Surabaya pada tahun 1945. Nah, di sini guys, kita sudah sampai. Nah, ini kita perjalanannya menuju ke lantai bawah ya guys. Saat masuk, suasananya langsung berubah menjadi lebih dramatis. Ada aroma pertempuran, suara pidato Bung Tomo, foto-foto dokumentasi perang, dan senjata-senjata yang pernah digunakan para penjuang. Bahkan ada ruangan audiovisual yang mengabarkan suasana pertempuran 10 November secara lebih nyata. Namun saya ngambil videonya tuh sepotong-sepotong guys, jadi mungkin tidak lengkap videonya di sini. Pokoknya teman-teman ikutin aja terus. Di sini juga kebetulan waktu itu ada pameran, jadi kami sambil nonton bagaimana pertempuran besar yang terjadi di Surabaya pada tahun tersebut, yaitu 1945. Ceritanya sebenarnya sangat panjang guys, tapi saya buatnya singkat itu aja. Nah, jadi guys, dari perjalanan saya ini, dari dua museum ini mengajarkan saya bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya lahir dari pemikiran para tokoh besar, tetapi juga dari keberanian rakyat biasa yang rela berkorban. Semoga perjalanan ini memberi kita semua lebih banyak pemahaman tentang sejarah dan jasa para pahlawan bangsa. Ini masih berlanjut ya guys videonya, silahkan dinonton aja terus. Tapi guys, di ruangan ini yang ada pamerannya, di sini saya mengerti bahwa ruangan ini bukan hanya tempat untuk pameran, tetapi ini adalah gerbang menuju sejarah, tempat di mana kita bisa merasakan kembali keberanian ribuan pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan. Ya, mungkin begitulah ya cerita dari saya. Nah, dan ini kami sudah mau pulang guys.